Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan di sini ada tabung as sok dan sok bekas ya di sini atau apa asnya atau apa namanya itu pipahnya. Ini sok bekas yang tidak terpakai rongsokan daripada kita dirongsokan harganya tidak seberapa. Jadi di sini akan saya kasih trik ya cara membuat alat pemasang seal shock. Dan perhatikan di sini ada bearing yang pecah dan bearing yang masih utuh ya di sini. Untuk kodenya yang saya pegang ini 6300. Nah, dan satu lagi di sini 6301 ya di sini. Jadi kita bisa pilih yang mana yang kita mau pakai. Di sini saya akan menggunakan yang 6301. Kenapa? Karena ini lebih besar ya. Kalau yang itu terlalu kecil jadi nggak golombong. Nah, dan di sini akan kita laskan untuk bearing yang pecahnya yang barusan. Sini ya kita laskannya jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Nanti saat pengelasan kita masukkan dulu seperti ini. Kenapa? Agar tujuannya dia bisa center nanti saat melakukan pengelasan tidak nyangkiweng ya atau tidak bengkok. Jangan terlalu ke bawah juga, jangan terlalu panjang. Ini segini cukup ya, sudah saya kasih tanda nih, segini aja cukup. Tinggal kita titik dulu, misalkan 2 titik. Nanti setelah ini lalu kita cabut, kita las full langsung ya. Oke, kita langsung coba ya, kita langsung coba las di sini. Jadi kadang kita suka kesusahan ya, memang sih ya banyak cara untuk memasang seal shock. Bisa menggunakan bearing, bisa menggunakan mata kunci shock, bisa menggunakan pen bekas tang piston juga bisa ya. Namun di sini saya membuat cara yang paling aman, dan paling presisi ya saat gedor, mau keras juga menggedornya ini sangat presisi, tidak akan merusak untuk di bagian seal shock itu sendiri ya, tidak akan merusak. Kita titik dulu di sini untuk kawatnya beak ya, saya pasang lagi karena habis kawatnya. Ini tidak hanya untuk motor-motor bebek ya, namun untuk motor matic ini bisa diandalkan karena sama untuk sealnya itu, untuk besar kecilnya sama, bebek sama matic sama aja. Jadi ini berguna untuk semua jenis motor kecil. Kalau motor gede beda lagi kita ya, beda lagi untuk bahannya juga. Kita bikin lagi nanti ya kalau ada waktu. Dan ini kita kasih dua titik aja, kita cantum aja 2. Nanti kita pullnya di bawah saat kita cabut ya untuk asoknya di sini di tabungnya. Ini pas ya tuh, kalau menggunakan bearing bekas ini pas. Ini bearingnya yang sudah hancur, kadang kita kan suka membuka bearing yang sudah hancur di pelek. Jadi bisa kita manfaatkan ya bekas iniannya. Di sini kita langsung full ya, karena ini sudah saya masukkan ke air karena tadi panas, jadi tinggal kita las full di sini. Yang kita las ingat atasnya ya, jangan bawahnya, karena bawah itu nanti untuk mendorong seal shocknya. Jadi yang kita las itu atasnya, jangan bawahnya. Kita langsung las full di sini karena sudah center juga. Lumayan kan daripada dijual kerongsokan, barang-barangnya uangnya tidak seberapa, lebih baik kita manfaatkan. Yang penting kita mau membikinnya dan kita punya lasan, jadi alat-alat seperti apapun bisa kita buat ya kalau kita punya lasan. Memang di sini di toko online ya, di toko online juga banyak alat-alat seperti ini, mulai dari tracker shock untuk membukanya, untuk memasangnya, banyak alat-alat. Namun daripada kita beli, karena jarang awet, kalau beli lebih baik bikin ya. Kalau bikin kita bisa puas membuat yang lebih kuat. Dan kita getok-getok dulu untuk tai-tai lasannya di sini. Oke, kita getok-getok dulu untuk tainya ya, karena kita akan las lagi full. Kita sikat kawat dulu biar menghilangkan bekas itunya ya, bekas tai-tainya.
Intinya kita las full yang atas ya, kalau yang bawah jangan sampai terkena lasan sedikit pun ya. Kalau yang bawah yang kita las itu atasnya, karena atasnya mah tidak terpakai ya, atau tidak untuk seal shocknya. Kalau untuk seal shocknya yang bawah dia jangan terkena lasan ataupun terkena sedikit ini percikan tai lasan ya. Kita las full langsung di sini biar lebih kuat. Intinya kalau masalah kuatnya sedikit juga tidak apa-apa ya, pasti kuat karena ini hanya untuk memasang karet itu seal shock. Namun biar kelihatannya juga bagus atau pantas kalau kita las full dan kita getok-getok lagi di sini. Kita getok-getok lagi sampai menghilangkan tai-tai lasannya, bekas lasannya, dan kita melihat takutnya ada yang kurang ya. Nah, kita gosok langsung menggunakan sikat kawat. Oke, kalau masih kurang kita popok lagi biar lebih mantep kelihatannya juga nanti. Ini untuk kekuatannya beda ya sama beli online beda ini nanti kekuatannya. Karena kita kalau membuat kita pasti benar-benar membuatnya ya agar kuat. Kalau di online kan beda ya. Kalau membuat mah kita bisa request sendiri atau pembuatannya sendiri bagaimana agar bisa lebih kuat. Oke, kita fullkan, inti nama kita fullkan lasnya. Kita getok-getok lagi untuk menghilangkan tai-tainya di sini. Oke, ini kalau sudah, ya kita masukkan dulu ke air di sini karena panas. Dan di sini sudah saya basahi sama air. Lalu kita potong di sini ya. Di sini jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Jadi tengah-tengah di sini ya. Tengah-tengah dari bagian bekas bearingnya atau untuk pemasangan seal shocknya nanti dampalannya cukup segini karena ini mau untuk menggetok ya. Kalau panjang kan tidak enak nanti, dan kalau pendek juga tidak enak juga. Jadi kita sesuaikan. Ini sangat aman, intinya ini sangat aman untuk pemasangan seal shock. Mau kita gedor-gedor juga yang keras karena ini tidak akan miring. Kenapa? Karena tidak akan miring karena ini menggunakan asok juga ya di sini, karena asok itu pas ke tabungnya. Mau motor matic mau motor bebek sama aja, ini tidak akan pernah merusak untuk di bagian seal shocknya juga ya. Karena ini cara ini paling mantep pokoknya mah, paling aman, paling gampang juga untuk masangnya nanti. Dan setelah ini terpotong, setelah ini sesuai, lalu kita langsung menggunakan mata gerinda amplas di sini. Tujuannya untuk menghilangkan bekas las-lasannya, di sini biar lebih rapi, dan untuk menghilangkan yang runcing-runcing juga ya, bekas penggerindaan, bekas pemotongan, biar tidak tajam, takutnya terkena tangan tajam. Oke, kita gerinda sampai benar-benar halus, sampai benar-benar terlihatnya mantep, pokoknya ya kelihatannya mantep. Dan kalau bisa kita pakai safety ya, takut kena tangan, kena mata. Ini untuk tai gerindaannya harus pakai safety ya, karena saya tidak perlu lah. Kalau saya mah langsung aja di sini kita gerinda.
Ini kalau dijual lumayan harganya juga ya kalau dijual, karena ini benar-benar untuk kekuatannya benar-benar pasti teruji. Kenapa? Karena pengelasannya juga full di sini. Kita perkecil sedikit untuk bagian bekas bearingnya agar nanti masuknya juga enak ya, atau tidak terlalu sempit juga, biar sedikit agak longgar untuk masuk ke tabung shocknya. Dan ini bekas gerindaannya kita haluskan, soalnya kalau tidak dihaluskan ini tajam, kalau kena tangan aduh bahaya ya, kalau kena tangan bahaya. Oke, dan ini sudah melakukan pengerindaan. Wah, perhatikan di sini mantep ya, di sini. Tuh, di sini sudah lurus, mantep. Ini bakalan aman ya untuk pemasangan seal shock, tidak akan melenceng, tidak akan miring, dan tidak akan merusak juga walaupun kita gedor juga. Ini mantep ya, tinggal kita nanti kasih oli sedikit untuk masuknya. Tidak boleh seret ya untuk bagian bekas bearingnya. Nah, dan ini langsung kita praktekkan. Di sini ada seal shock GN5 ini untuk motor BB Honda ya, Astrea, Grand, Supra sama, dan untuk Matic juga sama Honda Yamaha. Kita kasih sedikit pelumas di sini untuk masuknya nanti agar lebih ringan saat di dagornya. Nah, bisa dipasang langsung ke sini untuk sealnya. Bisa dipasang dulu ke bagian tabungnya juga bisa ya. Kalau lebih simpel langsung pasang aja ke sini. Nah, kita tinggal masukkan, plek langsung ya. Ini sudah pas. Tinggal kita gedor, tidak apa-apa, kita gedor aja yang tarik yang kencang. Karena ini tidak akan merusak di sini ya. Oke, ini belum, kita gedor aja langsung. Harus benar-benar permukaan gitu ada di ujung elasan bearing. Dia pas dengan tabung ya, pas dengan pinggir tabung. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini sudah ya. Tuh, itu ada batas penguncinya, batas pengunci klipnya. Sudah pas ini. Nah, mantap ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita buang bahan-bahan bekas ya. Semoga bermanfaat.